merujuk ke AV41. Mungkin pernah dengar nggak bahasa AV41? Zaman dulu tuh ada namanya AV41 ya, itu memang kontrak pada saat zaman Belanda. Mungkin kita pernah ya, sampai dengan saat ini kita masih kayak gini. Ini kayak waktu minggu lalu kita, 2 minggu lalu kita juga pernah bahas bahwa misalnya eh kontraktor tuh sampai dengan saat ini masih ada mindset yang bahwa saya harus nurut dengan owner, ibaratnya kayak gitu. Ya, sebenarnya itu sebenarnya menjadi peninggalan Belanda zaman dulu. Gini loh, maksudnya di AV41 ini adalah antara pihak owner dan pihak kontraktor itu benar-benar terlihat ya, terlihat jelasnya. Artinya di sini dikatakan secara kasar tuh kalau misalnya zaman dulu itu tuh owner tuh ya memang yang paling berkuasa gitu kan. Nah, kontraktor itu dia harus nurut lah, ibaratnya harus nurut banget sama pihak owner atau apapun itu, pokoknya nurut, salah nggak salah atau enggak pun itu harus nurut sama pihak owner ya. Makanya kalau dulu-dulu tuh kayak 10 tahun yang lalu itu saya selalu pernah dengar tuh kalau misalnya ngelihat kontraktor tuh di bawah owner. Jadi harus nurut, harus iya, 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 manut apapun itu gitu kan. Tapi menurut saya sekarang itu udah mulai tahu ya hak dan kewajibannya yang memang seharusnya ya, kewajibannya kontraktor, haknya itu juga seperti apa. Jadi ya menurut saya itu sebenarnya nggak ada bahasa apa ya, bahwa dia lebih lebih di bawah daripada pihak owner. Secara organisasi iya, tapi itu hanya melihat dari apa namanya tuh, garis koordinasi ya, garis kontrak. Tapi maksudnya dua-duanya itu dia kayak flat hierarchy, artinya dia juga sama-sama mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang setara sebenarnya. Jadi bukan artinya kontraktor itu menjadi semacam babu yang harus nurut-nurut sama owner, tapi ya sama-sama. Memang yang harusnya menjadi haknya ya haknya, begitu sebaliknya owner pun juga sama ya. Jadi harusnya sama. Oke, itu warisan dari Belanda ya, namanya AV41. Terus lanjut ada tahun 60 sampai dengan 66 ya. Mulai dipimpin oleh Presiden Soekarno ya pada saat itu, dan ini juga udah ada bentuk kontraknya namanya cost plus fee. Jadi zaman dulu tuh udah cost plus fee. Mungkin sekarang ada yang namanya cost plus fee, mungkin nanti kita bahasnya ada ini ya, sesi khusus terkait dengan bentuk kontrak, ya jenis-jenis kontrak. Cost plus fee itu intinya kalau sekarang ada, cuma dia project yang sangat simple. Karena apa? Itu nggak masuk lah. Kalau projectnya udah besar, kita nggak bisa pakai cost plus fee. Cost itu misalnya harganya 100 juta, fee-nya berapa? Apa namanya, disepakati fee-nya itu berapa persen. Jadi hanya seperti itu ya. Nah, kalau sekarang itu udah nggak bisa ya. Kalau pakai cost plus fee itu kalau misalnya projectnya dia kompleks, dia nggak bisa pakai bentuk kontraknya cost plus fee ya. Karena risikonya itu juga besar. Oke, terus pekerjaan itu ditunjuk oleh pemerintah tanpa tender, jadi langsung penunjukan langsung pada saat itu ya, karena memang juga nggak terlalu banyak ya. Jadi apa namanya, PL itu diperbolehkan ya. Terus swasta juga belum ikut ya. Terus masuk tahun 67 sampai 96 ya. Mulai ada nih pembangunan jangka panjang tahap 1. Ini udah mulai berkembang konstruksi ya pada saat itu. Nah, tahun 70 itu udah mulai bangkit ya. Terus penunjukan langsung masih ya, jadi masih pakai PL tendernya ya. BUMN dan swasta udah mulai masuk. Ini tahun 67 sampai 96. Udah mulai masuk, udah mulai banyak ya. Swasta-swasta itu juga sudah mulai banyak ya. Oke, ini kayak zaman dulu tuh tahun 90-an itu udah seperti ini ya. Apa ya, saya lupa namanya. Total ya, Total itu juga udah mulai masuk ya tahun 90-an. Terus banyak lah ya, udah beberapa swasta itu udah banyak yang masuk juga. Terus 97 2002, nah ini baru masuk ya kondisi yang Krismon tahun 98 ya. Terus jadi jasa konstruksi itu benar-benar mengalami goncangan yang sangat hebat pada saat itu. Sebenarnya ini ya, apa namanya, nggak hanya konstruksi ya, dalam hal apapun pada tahun segitu memang benar-benar lagi drop semua ya. Dan itu masih tendernya masih penunjukan langsung. Nah, pada saat konstruksi memang lagi benar-benar terguncang sekali, ya. Tahun 99 itu akhirnya diterbitkan Undang-Undang Jasa Konstruksi pertama kali, ya. Jadi UJK itu pertama kali khusus untuk jasa konstruksi diterbitkan tahun 99, ya. Ini pertama kali ada UJK tahun 99. Oke, tapi ini sekarang kita udah nggak pakai yang ini ya. Kita udah nggak pakai terbaru itu yang 2017 ya, karena ini udah nggak kompatibel lah dengan kondisi perkembangan kita ya, udah mulai nggak bisa kita pakai lah ya, dengan segala permasalahan yang ada, kita banyak klaim, banyak mulai hak dan kewajiban itu mulai
terlihat ya di tahun 99 tuh masih inilah masih apa namanya terlalu simpel dan sempat sebelum yang UJK yang baru itu yang the latest itu diterbitkan itu kita masih yang tahun 99 ini makanya masih banyak masalah pada saat itu ya karena memang udah nggak sinkron lah dengan kondisi sekarang. Terus masuk 2003, 2013 nah, mulai bangkit terus ya. Terus udah mulai ada EPC. Nah, EPC itu udah mulai banyak. Zaman dulu itu EPC BUMN karya tuh nggak main. Dulu nggak ya. Pada saat itu tuh rata-rata dia pakainya asing, PMA. Jadi perusahaan asing itu karena sudah misalnya bikin transmisi, bikin power plant pada saat itu ya, terus mulai bikin apa namanya tambang apa segala macem, dia kontraknya EPC, makanya perusahaan asing lah yang datang. Kayak misalnya salah satunya Jepang yang IKPT ya dari zaman dulu itu juga yang biasa ngurusin transmisi itu biasa dulu zaman dulu tuh IKPT zaman dulu ya. Terus banyak lah ya PMA itu yang memang biasa ngurusin EPC ya. Nah, mulai berkembangnya zaman akhirnya BUMN karya ini mulai masuk ke industri EPC ya. Tapi ya itu masalahnya ternyata makin banyak karena kita nggak biasa mengerjakan EPC ya. Indonesia dulu nggak biasa ngerjain project EPC ya. Makanya sampai dengan saat ini kontrak EPC ini dia belum ada format bakunya itu belum ada. Artinya belum ada regulasi yang mengatur terkait dengan khusus untuk EPC sampai dengan saat ini ya. Terus ini pemahaman terhadap peraturan perundangan ya, kesadaran kontrak, klaim dan perlunya lembaga arbitrase. Nah, 2003 sampai 2013 ya. Itu udah karena kita masih nganut yang 99, tapi mulai perkembangannya mulai pesat industri. Terus klaim itu udah mulai makin banyak, kontraktor nggak dibayar, misalnya banyak ngeklaim perubahan, ngeklaim apa segala macam ya, ada perubahan harga, perubahan schedule ataupun apapun itu, tapi dari secara pemahaman mungkin masih belum memahami ya terkait dengan klaim. Jadi di situ mulai banyak masalah ya. Puncaknya tuh kalau nggak salah waktu itu di tahun 2009, 2010 ya, masuk 11, 12 itu masalahnya banyak banget terkait dengan klaim ya. Terus akhirnya arbitrase yang masuk pengadilan, akhirnya arbitrase itu juga dibentuk ya di Indonesia namanya BANI itu mulai penuh pada saat itu ya karena memang BUMN karya itu belum masuk EPC ya, itu pada saat itu masih proyeknya proyek konvensional. Zaman tahun 2010-an itu kan mulai pesatnya ini ya pembangunan high rise building ya pada saat itu masalahnya banyak banget gitu, klaimnya itu banyak, makanya rata-rata BUMN karya itu mulai banyak kerugian di situ terkait dengan high rise building. Jadi entah dari BUMN itu dengan pihak swasta atau swasta dengan swasta ya atau dengan apa namanya pemerintah sekalipun itu akhirnya permasalahannya mulai makin banyak ya. Arbitrase itu penuh, pengadilan itu penuh pada saat itu ya. Oke, terus masuk 2019 sampai dengan saat ini akhirnya makin terus berkembang pesat ya dengan teknologi juga sama. Terus sampai dengan saat ini kita juga ngelihat infrastruktur kita udah semakin baik ya. Jalan itu juga dari mulai sampai ke timur itu udah mulai banyak. Terus bandara juga sudah mulai banyak sekali ya. Terus LRT, MRT udah banyak lah ya, banyak yang berubah lah di Indonesia sekarang ya, sudah mulai mirip dengan negara tetangga gitu. Oke, jadi ini sampai dengan saat ini ya, sampai dengan saat ini, tapi bukan berarti apa namanya masalahnya udah selesai juga, enggak juga ya. Jadi permasalahan klaim itu masih terus berkembang, artinya masih terus terus bermasalah lah ya intinya. Enggak proyeknya konvensional kah ya atau design and build, apalagi ya. Infrastruktur itu juga sekarang masih outstandingnya banyak ya, proyek-proyek itu kalau kita ngelihat di auditor ya. Kalau infra kan dia masuknya dia PSN ya rata-rata ya. Jadi biarpun kontraktornya dia swasta ya, mulai swasta kan mulai masuk ya masuk infrastruktur. Terus tapi tetap mereka akhirnya kena audit juga ya terkait dengan infra karena memang kita tuh masih baru menjalani bentuk kontrak yang sifatnya di design and build dan juga EPC yang tadi saya bilang ya. Jadi memang dua hal itu kita nggak biasa ya, karena biasanya kita hanya mengerjakan atau construction itu construction only, artinya kita hanya mengerjakan desain yang diberikan dari owner. Jadi jarang-jarang eh,
Zaman dulu tuh kita nggak biasa buat mendesain kalau kita bukan desainer atau bukan konsultan engineering ya. Jadi pada saat sekarang mulai banyak project dari mulai 2000 berapa 17 ya, 2000 segitu, 2016 mulai infrastruktur mulai banyak berkembang. Terus design and build rata-rata design and build ya. Jadi kontraktor itu mulai ngerjain design and build dan juga mulai tambang apa segala macam, oil and gas apa segala macam udah mulai masuk ke BUMN karya, makanya disitulah masalahnya semakin banyak ya. Jadi tahun 2017 akhirnya UUJK itu dia dikeluarkan kembali ya, apa namanya, memperbaiki dari yang tahun 99 ya di situ. Tapi belum belum bukan berarti itu juga artinya masalahnya jadi nggak ada peraturan, tapi lebih meminimalisir risiko ya. Tetap aja risikonya masih banyak ya. Karena memang terkait dengan pemahaman kontrak kita masih kurang ya. Tapi seharusnya sih semakin sekarang ini ya kita udah mulai makin melek ya terhadap kontrak gitu. Kalau zaman dulu kan kayaknya terlalu terlalu di underestimate, apalagi terkait dengan administrasi ya. Zaman dulu tuh kayaknya masih masih di apa ya di administrasi gampang lah kalau zaman dulu ya. Kayaknya remeh-temeh lah ibaratnya gitu. Nah kalau sekarang baru baru ketahuan ya, ibarat satu surat surat itu notis ya, satu surat notis aja nggak ada, ternyata itu bisa impact-nya kemana-mana ya. Bahkan satu surat itu bisa menghasilkan uang nyampe miliaran bahkan sampai triliunan. Nah, kita yang sampai dengan saat ini mungkin di project kita masih yang surat ya udahlah kita masih bisa ngomong verbal, cuma ngomong-ngomong gitu doang tanpa ada apa namanya data backupnya. Nah itu yang menjadi kelemahan di kita ya. Nanti pada saat di akhir entah mau ribut atau memang mau ngeklaim atau mau minta haknya ya sebagai kontraktor, jadi agak sulit karena nggak ada pembuktiannya, nggak ada evidence-nya ya. Sekarang maksudnya kita percaya dengan sebenarnya sama aja ya. Saya juga di pihak owner dengan kontraktor juga sama karena apa namanya organisasi di masing-masing pihak itu pasti akan berubah, ya enggak? Kan pasti ada rollingan yang tadinya PM-nya udah lama 3 tahun di project itu tiba-tiba nanti dipindah, kita nggak tahu, ya. Jadi menurut saya adalah apapun masalahnya di project ya memang itu kita anggap itu menjadi masalah ya kita udah mulai aware bahwa ini akan ada impact-nya ke belakang, itu harus tetap ada notice ya dan tertulis, notisnya tertulis. Jadi jangan sampai cuma by WA ya atau cuma verbal ngomong. Itu saya sering banget ketemu kayak gitu, cuma ngomong-ngomong-ngomong tiba-tiba orangnya hilang ya. Atau jangankan hilang enggak. Saya pernah dapat ngomong untungnya saya waktu itu minta pembuktian kayak misalnya lebih kayak transmittal, misalnya data saya kasih apa segala macam, terus saya cuma minta tanda tangan, tolong ya Pak, tanda tangan ini bukti saya gitu. Pada saat waktu saya meeting ya orang tersebut itu dia nggak ngaku bahwa saya telah nerima ataupun saya nggak pernah dapat surat apapun ataupun notis apapun gitu. Saya pernah ibaratnya kayak difitnah gitu ya. Terus tapi pada saat itu saya punya data, saya langsung kasih lihat ya pembuktiannya itu akhirnya orang itu malu gitu karena sebenarnya itu jadi apa namanya sebenarnya nggak ada masalah ya, bukan artinya kita juga nembak dia harus tanggung jawab, tapi maksudnya buat jadi aware masing-masing. Oh iya, saya punya tanggung jawab masing-masing harusnya seperti apa. Nah itu saya minta teman-teman semua nanti di project tolong aware terkait dengan administrasi ya. Biasanya kita tuh gini, administrasi tuh dia di akhir, jadi bahasanya tuh adminjar ya, administrasi mengejar. Rata-rata pada saat kita ngurusin administrasi, pada saat udah PHO atau BAST, baru kita ngurusin segala bukti-buktinya baru dibikin ulang gitu. Itu banyak saya sering banget nemu kayak gitu ya. Kayak misalnya mau serah terima ya atau nggak gini deh, misalnya mau pembayaran payment per bulan ya, banyak kontraktor dia nggak memberikan laporan bulanan secara backup quantity, backup quality secara komplit gitu, artinya tidak bisa mempertanggungjawabkan nilai yang akan dibayar pada saat bulan tersebut. Ini saya sering banget nemu kayak gini ya, karena project-project PSN, nggak PSN juga sih ya, swasta juga saya sering dapat kayak gini. Terus akhirnya oke, terus
Nah, terus akhirnya ownernya juga sama karena dia nggak mikir ya udahlah saya yang penting bayar aja nggak masalah, administrasinya nggak masalah. Pada saat udah PHO, pada saat PHO itu juga datang auditor ya, terus diminta pembuktian ya, diminta pembuktian bahwa oke Mbak Syifa, halo, halo Mbak Syifa, saya nggak bisa ini ya. Halo Mbak Syifa. Mbak Syifa, halo Mbak Syifa, minta tolong di mute ya. Oke, ya. Jadi sering dapat yang kayak gitu. Akhirnya pada saat auditor masuk, ya membuktikan bahwa nilai kontrak sekian itu apakah benar datanya, backup datanya, evidence-nya pada saat dilihat yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan misalnya 1 triliun, tapi ternyata secara data dia hanya misalnya ya 800 miliar, misalnya. 200 miliar ini sebenarnya ada. Secara fisik memang betul dikerjakan, tapi secara administrasi itu dia nggak ada. Backupnya itu nggak ada. Nah, itu artinya 200 miliar, biarpun di proyeknya itu dia sudah terpasang, actualnya itu dia memang ada, fisiknya kelihatan, tapi secara datanya itu tidak bisa dibuktikan, itu akhirnya terkoreksi. Ya, jadi hal-hal yang kayak gitu kita harus aware ya, karena itu sebenarnya duit ya. Kertas itu adalah uang. Jadi itu harus ya bisa dipertanggungjawabkan jadinya ya. Kalau misalnya tanpa ada administrasi itu akhirnya bisa merugikan mana-mana lah ya. Oke, lanjut ya. Terus di sini perkembangan industri jasa konstruksi. Oke, ini sebenarnya ini tahun ini ya, udah lewat ya. Cuma ini saya ngelihat ini aja sampai dengan 2017 aja tuh artinya berdasarkan BPS ya, kita juga peningkatan konstruksi itu benar-benar jauh banget lah ya, pesat sekali ya sampai dengan saat ini. Jadi kita juga udah melihat apa namanya infra, terus segala macam industri apapun itu ya, kita udah mulai merasakan banyak manfaatnya ya. Biarpun ya ujungnya sekarang kita melihat berita-berita yang ada, biarpun infranya banyak, tapi ternyata wah, kok banyak banget yang ditangkap, misalnya, ya itu beda cerita, ya itu beda cerita, ya itu pasti pasti kelalaian itu pasti ada aja, ya pasti ada aja. Kita ngelihat sekarang kayak makin banyak ya, makin banyak yang palsu-palsu, terus udah gitu, project apa, terus ini saya baru hari ini dapat lagi ini ya, apa namanya? Kemarin kita ngomongin masalah kayak minyak ya. Terus sekarang kemarin kita bahas lagi ngelihat berita terkait dengan emas ya. Terus udah gitu sekarang ada lagi LPG. Ternyata dioplos juga minyak juga gitu ya. Jadi ya udahlah gitu ya. Ya apa biarpun infra naik terus apa segala macam kita udah mulai merasakan hasilnya tapi ternyata ada aja gitu ya. Oke, terus saya baca ya kemarin ya. Baru tadi saya lucu banget ya ngelihat beritanya ada orang bikin apa ya terkait dengan tikus-tikus ya. Terus udah gitu dia bikinnya Indonesia menuju Indonesia emas tahun 45 gitu kan. Terus ada yang komen tuh gimana mau Indonesia emas, emasnya aja dipalsuin gitu ibaratnya. Ya. Terus saya lihat ya iya bener juga ya gitu. Gimana Indonesia mau jadi emas gitu kan tahun 45 emasnya aja tuh dibohongin kita banyak ditipu gitu nyampe berapa kuadriliun segala macem gitu. Terus iya bener juga gitu. Ya udahlah ya. Terus lanjut ya. Nah, ini perkembangan industri ya sama ya tahun 18 itu ya masuk ke sektor oil and gas apa segala macem ya terus udah gitu infra terus eh semua lah ya. Jadi intinya dengan adanya perkembangan konstruksi ini sangat membantu ke keuangan negara sebenarnya ya. Ini sangat membantu sekali kita ya. Oke, terus nah ini peraturan tentang konstruksi. Bentar, peraturan tentang konstruksi ya. Jadi ini mungkin sebelumnya kita bahas juga sedikit ya. Jadi ini dari AV41 Undang-Undang 99 apa segala macam, tapi ini bukan artinya yang paling update ya. Ini yang masih awal ya, perkembangan ini masih awal. Jadi yang saya sampaikan bahwa pada saat kita bukan menjadi orang kontrak, bukan berarti kita juga tidak melek terhadap peraturan terkait dengan konstruksi yang ada ya. Apalagi pada saat kita menjadi konsultan engineering ya, bagian sipil yang benar-benar tukang ngitung ya, ibaratnya kayak gitu.
itu yang malah lebih riskan terhadap dengan peraturan. Karena semuanya yang kita hitung ya sebagai engineer ini kita semuanya harus mengacu ke peraturan yang ada, artinya ke standar-standar yang memang seharusnya gitu ya. Kayak misalnya gempa ya, beton, baja, terkait dengan air sekalipun ya, nah bendungan atau apapun itu juga kita harus mengacu ke peraturan yang ada ya gitu. Jadi jangan sampai saya bukan orang kontrak lah, saya ngapain baca kontrak atau baca apa undang-undang gitu kan. Tapi itu nggak bisa ya. Semua tetap harus balik ke standarnya seperti apa. Karena itu ngefeknya nanti ke ini ya, ngefeknya nanti ke apa namanya beban ya. Oke, nah ini tujuan undang-undang ya kita tahu ya bahwa memang adanya undang-undang itu kita lebih ke kesetaraan kedudukan ya, hak dan kewajiban pengguna jasa atau hak dan hak si owner dan juga kontraktor ya. Terus dipenuhinya ketentuan yang berlaku, terus mewujudkan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi. Ya, secara kita tahu nih ya, apa namanya di project udah ada kontrak aja kita bisa berantem ya antara pihak owner dan juga pihak kontraktor ataupun ke konsultan MK ya. Konsultan apapun itulah ya, itu masih aja berantem atau masih aja ribut padahal kita udah punya kontrak. Sebenarnya kontrak itu kan nggak mungkin hak dan kewajiban yang nggak ada, tapi kita belum tentu juga, belum tahu juga apakah di kontrak itu kalau kita nggak review di awal, ya, apakah kontraknya itu dia fair, ya, atau dia semacam timpang, ya, itu yang kita nggak tahu. Kalau kita nggak review di awal, ya, risiko itu banyak. Di dalam kontrak itu risikonya banyak. Kalau kita tidak memahami isinya seperti apa, itu banyak banget ya. Satu kalimat aja tuh itu bisa berisiko besar. Ya, kalau kita nggak paham, misalnya ada satu pasal terkait dengan misalnya payment deh, hal yang kayaknya biasa aja. Oh ya udah, project kita bakal dibayar kok gitu. Tapi kalau kita nggak baca dari awal, misalnya bahwa project ini secara standar ya, kalau misalnya kita dibayar mungkin 30 hari udah kebilang cepat ya kalau sekarang. Terus ada yang 30 atau 45 hari, bahkan ada yang nyampe 60 hari gitu ya. Ya, sebenarnya saya ada juga tahu sih ada beberapa BUMN karya yang bayar nyampe 90 hari ya gitu. Ya 90 hari. Tapi ya nyatanya nggak 90 hari. Bahkan ada yang nyampe 1 tahun nggak dibayar untuk satu laporan bulanan gitu. Itu ada ya. Jadi bahkan gini, di kontrak itu dia bilang payment bahwa pembayaran itu cair itu misalnya setelah apa namanya setelah statement ataupun laporan bulanan itu diberikan ya. Terus sudah di approve misalnya progresnya udah ada joint inspection apa segala macam, baru nanti akan dibayar setelah misalnya 45 hari setelah dokumennya lengkap dan diterima oleh pihak owner misalnya. Tapi ternyata ya misalnya kalau kita nggak baca karena kita biasa mendapatkan hal kayak gitu, ternyata di situ ngomongnya nggak nggak 45 hari, nggak 60 hari, 180 hari misalnya kita nggak baca gitu. Terus udah gitu udah 180 hari ya. Terus itu Pak ada namanya bunga pembayaran lah apa segala macam. Biasanya suka ada ya suku bunga banknya itu apa segala macam harus harus di apa ditanggung oleh pihak kontraktor misalnya ya. Nah, kontraktor pada saat itu tidak membaca kontraknya ya dan dia main langsung tanda tangan aja udah ya. Terus udah gitu pada saat pelaksanaannya si kontraktor dia nggak terima pada saat dibaca kok nggak kita nggak dibayar-bayar gitu kan, ternyata baru dibayar setelah 180 hari. Itu kan ngefeknya ke cash flow si kontraktor ya. Itu ada yang kayak gitu, bahkan ada yang kayak gini ya, saya lupa ya. Ada project ini baru project 2023 ya, 2 tahun kurang lebih 2 tahun yang lalu, project besar ya, bikin bikin kayak kawasan baru di Karawang. Jadi si pihak kontraktornya dia sama sekali nggak membaca isi kontrak sama sekali ya, sama sekali nggak baca. Terus udah gitu pada saat pelaksanaannya dia mau ngeklaim, dia mau nginfo, mau apapun itu ditolak semua sama pihak ownernya. Ini ownernya swasta ya, kebetulan ownernya swasta. Terus udah gitu si kontraktor marah-marah, dia nggak terima gitu kan. Kenapa kok nggak fair gitu? Pada saat udah itu berjalannya proyeknya udah 1 tahun setengah.
pada saat 1,5 tahun dia baru membaca kontraknya. Pada saat di situ kontraknya juga menyebutkan yang memang seperti itu gitu. Jadi dia tidak membaca risikonya itu. Terus udah gitu dia bingung. Kalau kayak gini gimana gitu kan? Terus ya, terus udah dia juga merasa direkturnya juga si kontraktornya merasa dia bilang saya merasa dibohongi. Tidak dibohongi, orang di awal-awal udah dikasih dikasih draftnya, silakan dibaca. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada yang perlu diklarifikasi, oke gitu kan. Nah, itu salah satunya. Jadi risikonya harus ditanggung oleh kontraktor ya. Jadi memang pada saat kalian memang entah, saya pikir sih bukan hanya kontraktor ya, pihak owner juga sama, mana yang memang menjadi ada risiko di pihak owner, mana yang menjadi risiko kontraktor, itu harus diperhitungkan baik-baik ya untuk meminimalisir risiko. Mitigasi apa yang perlu kita pakai pada saat nanti pelaksanaan ya. Rata-rata kita nggak pernah aware di awal, jadi baru baru mulai sadar tuh pada saat udah ada masalah. Dan itu kalau udah ada masalah, terus bingung mau diapain, ya udah jadinya rugi ya, kayak gitu rata-rata. Oke, lanjut. Nah, ini peraturan terkait dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi ya. Jadi memang berawal dari yang tahun 99 ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada undang-undang, ada PP, ada Perpres, ada PU ya kalau kita lihat. Jadi mana sih Bu yang perlu kita lihat ya? Yang kita lihat itu sebenarnya peraturan yang mana? Ini sebenarnya ngelihat dari urutannya ya, undang-undang, PP, Perpres dan PU. Karena kita teknik sipil ya, terkait dengan konstruksi itu dia rata-rata di PU ya. Kecuali kalau misalnya proyeknya dia ESDM ya, proyeknya terkait dengan tambang, dia masuk ke dalam ESDM. Tapi balik lagi, secara kontrak nggak ada juga ya, di tambang itu juga nggak ada terkait dengan pelaksanaan konstruksinya itu nggak ada ya. Dia lebih ke production ya. Production itu seperti apa? Kalau udah jadi itu baru dijelaskan di situ ya. Entah tambang atau oil and gas itu baru masuk ke kementerian masing-masing ya. Atau terkait dengan energi ya, energi misalnya listrik itu juga masuknya ke sana ke SDM, tapi ya itu tidak ada yang menjelaskan terkait dengan konstruksinya bagaimana di situ ya. Di PU juga nggak ada, dia lebih ke design and build. Dia masuk ya, design and build karena masuk karena mulai banyak infrastruktur kemarin, makanya dibuatlah Permen PU terkait dengan design and build tahun 2017 ya, 16 atau 17 saya lupa, itu mulai ada ya. Sampai akhirnya mulai terupdate lagi dan akhirnya PU di situ juga untuk yang design and build itu mengeluarkan format kontrak, biarpun format kontraknya kalau saya lihat itu benar-benar translatean dari FIDIC, FIDIC Yellow, FIDIC yang design and build. Dia benar-benar translate. Saya ngeliat nyampe pasalnya, saya nyampe udah hafal banget, ini FIDIC banget, tapi ya udah gitu kan. Menurut saya masih oke lah. Jadi tinggal dimodify sesuai dengan apa namanya permasalahan ya, atau sesuai dengan teknis masing-masing project yang akan kita pakai gitu. Oke, ya. Jadi ini yang awal, tapi bukan berarti kalian harus ngeliat lagi di sini. Ini udah nggak masuk ya, udah nggak masuk sama sekali. Karena pada saat dulu ini kayak misalnya contohnya di sini, Undang-Undang tahun 99 terkait dengan variation order, ya terkait dengan perubahan desain itu ada, saya lupa Perpres atau di Undang UUJK-nya ya, atau kalau nggak salah Perpres 54 yang di sini ya. Jadi disebutkan bahwa kalaupun memang ada VO, ya, VO memang dia sifatnya VO, ada perubahan desain, ya, pada saat itu menjadi tanggung jawab kontraktor. Itu dulu, ya. Mau dia lamsam, mau dia bukan lamsam, mau apapun itu, intinya kalau ada VO, ada perubahan desain dari si owner, itu tetap jadi tanggung jawabnya kontraktor. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan udah nggak masuk ya, udah nggak fair menurut saya gitu. Jadi itu sudah mulai di update, disesuaikan bahwa memang kalaupun memang kontraknya lamsam, lamsam terhadap gambar. Artinya gambarnya memang tidak ada perubahan, ya secara harga dia tetap ya. Selama memang gambarnya memang berubah, artinya itu diperbolehkan ada haknya terkait dengan VO ya. Oke, nah ini sedikit ada permasalahan jasa konstruksi ya terkait kontrak. Oke, yang mendasari diterbitkan Undang-Undang tahun 17 ya. Kenapa akhirnya kita menerbitkan undang-undang yang terbaru ya UJK mengganti si tahun 99 karena memang belum optimal penyelesaian sengketa, artinya masih banyak perselisihan ya yang ada sehingga terjadi potensi kriminalisasi kontrak konstruksi. Terus nah ini ya masih tinggi angka kecelakaan kerja. Kalau dulu
saya inget ya tahun 2000 berapa ya, 17 itu ya, yang kecelakaan kerja tuh yang nyampe banyak banget ya, ada berapa project itu sampai akhirnya beberapa ada project BUMN sampai akhirnya direktur operasionalnya itu juga diturunkan karena memang secara angka K3-nya itu dia udah bukan zero lagi, udah sangat ini banget lah ya, udah terlalu major banget masalahnya. Terus masih banyak kegagalan bangunan ya karena belum mematuhi ketentuan konstruksi berkelanjutan. Artinya di sini ya tadi ya mungkin pada saat mendesain itu tidak menyesuaikan dengan peraturan ya, dengan kondisi nanti ke depannya seperti apa ya, terus teknologinya bagaimana atau melihat kondisi atau gempa ya. Jadi eh, tidak mengakomodir kondisi seperti itu. Jadi ya bangun aja, yang tidak mengakomodir faktor-faktor eksternal apapun itu yang artinya itu proyek-proyek itu bakalan banyak kegagalan bangunan gitu ya. Terus masih banyak penyedia jasa yang belum menggunakan teknologi dan komponen dalam negeri. Nah, sekarang apalagi ya kondisinya eh, Indonesia mulai mengeluarkan peraturan terbaru ya terkait dengan TKDN ya, apa namanya, komponen dalam negeri dalam hal kita memakai material itu mulai harus dari dalam negeri ya, biarpun memang nggak gampang ya, maksudnya masih banyak yang nggak apa ya dibilang kita harus pakai TKDN tapi masih banyak material yang harus kita beli dari import gitu. Itu juga ada ya di peraturan kita, kalau nggak salah kurang lebih 40% TKDN ya diwajibkan. Nah, itu ya, jadi mulai diganti di 2017. Oke, nah ini perbandingan kurang lebih ya tahun 99 sama 2017, wilayah pengaturan terkait dengan skopnya ya, pembinaan, pengaturan apa segala macam. Nah, ini sudah mulai ini substansinya ya, poin-poin utamanya sudah mulai diperbaharui ya. Ini juga sama, yang tadinya babnya itu hanya 12 ya, sekarang sudah ada 14 bab. Dan ini masing-masing itu sudah diubah ya. Jadi ada juga bab baru ya. Jadi nggak hanya mengubah tapi ada menambahkan pasal terbarunya yang memang mulai menyesuaikan kondisi sekarang ya. Ini K3 dan juga sustainability-nya bagaimana ya. Ini mulai perbaharui dan juga diakomodir kondisi saat ini ya di tahun 17. Oke, nah ini contoh sedikit ya. Ini yang tahun dulu di PP Peraturan Pemerintah 28 tahun 2000 ini misalnya menjelaskan terkait dengan jenis, klasifikasi. Mungkin ini teman-teman yang mungkin yang nggak pernah biasa melihat peraturan ya, apa namanya, seperti apa di dalam peraturan tuh. Mungkin kalau kita masih bingung, nggak pernah baca ya, isinya mungkin mikirnya, oh ini pasti hukum banget Bu, gitu kan. Padahal sebenarnya isinya adalah apa yang kita lakukan di project. Ya, apa yang kita lakukan di project seperti kayak misalnya masalah tender ya. Tender kita harus ada sertifikasinya, terus SUJK ya, surat izin usahanya, terus atau SIUP sekalipun ya, terus udah gitu terkait dengan inilah badan usahanya. Nah, ini ada di dalam peraturan sebenarnya ya, yang mungkin kita nggak pernah baca. Oke, nah ini juga sama, ini masih yang tahun dulu ya, sedikit aja, hanya apa namanya, menyampaikan aja pada saat itu. Yang pertama kali ada peraturan ini adalah pengikatan pekerjaan konstruksi di awal-awal itu, jadi dikasih tahu ya pihak owner itu bagaimana, kontraktor itu bagaimana, ya terus pengguna harus membuktikan kemampuan membayar, ini apa segala macam ya. Jadi pada saat kita mulai melakukan kontrak ya, berkontrak antara pihak owner dan pihak kontraktor, makanya kalau di tender itu suka diminta pada saat PQ ya, prakualifikasi, kontraktor itu harus menyerahkan anggaran ya, pembuktian bahwa 3 tahun terakhir itu bagaimana, karena kita juga mau melihat kemampuan si perusahaan tersebut apakah apa kredibelkah dalam hal uang ya, dalam hal anggarannya, finance-nya seperti apa atau enggak gitu ya. Oke, terus ketentuan keteknikannya, tenaga kerja dan segala macam ini diminta ya. Oke, nah ini yang tahun 2010. Jadi dilihat pemerintah pusat ya, tugas dan tanggung jawab. Terus ada meliputi pengaturan, pemberdayaan, pengawasan ya terhadap
penyedia jasa. Di sini menjelaskan penyedia jasa itu apa-apa aja, ya badan usahanya, yang entah dia perorangan ataupun badan usaha itu harus seperti apa. Terus pengguna jasa juga sama, ya. Jadi ada yang orang, terus badan usaha, terus seperti apa ya, itunya macam-macam. Terus di masyarakat ini juga bagaimana. Jadi ini dijelaskan di dalam peraturan. Jadi isinya mungkin katanya kalimat tentang hukum, tapi ini adalah yang kita implementasikan sehari-hari dalam hal di proyek, ya. Oke, masuk ke dalam tugas. Yang tadinya ngantuk ngeliat ini, waduh, ada tugas, Bu, gitu. Ya. Tadi yang kita lihat, mungkin kalian, oh iya, iya, iya. Oh iya, ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, sekarang saya minta kalian, ya, untuk minggu depan, coba mau nggak mau dibaca, ya. Ini kita belajar buat baca ya, sebenarnya ya. Buat baca, mau nggak mau nih. Mau nggak mau saya bilang dari awal bahwa saya akan, apa namanya, memberikan kalian untuk membiasakan baca ya, mau nggak mau biasain baca ya. Oke, jadi kalian coba tolong dibuatkan ya, bagaimana perbedaan pada saat dulu terdapat undang-undang sebelumnya sama setelah undang-undang jasa konstruksi. Mungkin dulu seperti apa itu kalian bisa jelaskan ya. Eh ini ya, elaborate ini mungkin ya, apa benar-benar explore. Terus udah gitu kalian juga bikin matriks terkait dengan perbedaan Undang-Undang Jasa Konstruksi tahun 99 sama 2017. Yang tadi saya sampaikan, itu kalian cari sendiri. Buktikan. Ya, mau nggak mau baca. Ya, saya minta terserah kalian mau bikin tabel ya dari, tapi jangan cuma kopas doang ya. Misalnya bab 1, misalnya pasal 1 terkait dengan apa, terus pasal 2 ngomongin apa. Tapi intinya apa? Poin-poin utamanya apa di dalam perubahankah atau misalnya memang ada tambahan. Itu yang saya minta dari setiap semua pasal. Gitu. Jadi ini cara cara yang nggak biasa baca kontrak ya. Saya mulai dari sini, biasain baca undang-undang, nanti lama-lama saya nyuruh kalian baca fidik ya. Biasain baca fidik. Jadi mau nggak mau ya, karena balik lagi sekarang di Indonesia project-project kita juga udah mulai pada melek fidik ya. Ada yang pernah dengar fidik nggak? Atau ada yang belum pernah dengar fidik? Atau ada project yang lagi pakai fidik? Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Iqbal pakai fidik apa? Silverbook buat IPC, Bu. Oh iya, kamu IPC. Mantep loh, kamu udah bisa belajar itu, baca fidiknya. Ngerti nggak? Cuma menjalankan saja sih, Bu. Nggak dipelajari penuh sih, yang kepakai aja. Nah, yang biasa dipakai, karena Iqbal ini ya, ambil poin-poin yang biasa dipakai ya, padahal sebenarnya Hmm. sebenarnya dari pasal 1 sampai pasal berapa? 22 ya, klaim. Ini bener, Bu. Ya, itu sampai pasal 22 klaim sampai dispute ya, dispute boardnya itu sebenarnya yang akan dilakukan di proyek. Apalagi Iqbal punya IPC ya. Ya. Jadi itu harus benar-benar memahami isi kontraknya kayak apa. Oke, sekalinya baca fidik, fidiknya IPC loh. Itu susah loh, sebenarnya paling sulit. Ya. Terus ada lagi yang pakai fidik kalian proyeknya? Fidik red book atau yellow book? Nggak ada. Nah, pas kan berarti nanti saya kasih lah suruh kalian baca. Ini aja dulu ya. Biasain matanya baca. Yang saya yakin teman-teman semua biasa di lapangan ya. Yang nggak biasa baca belajar dari sini. Karena besok kalian berarti baru semester berapa saya lupa ya. Ini majornya semester berapa ini? 4 ya? Ini Berapa? campuran, Bu. Oh, yang paling tertua semester berapa? Saya bingung mau ngomongin tertua. Yang paling lama semester berapa di sini? Paling yang lanjutan D3 kayaknya, Bu. Nah, itu semester berapa? Udah yang tahun keberapa? Dua kayaknya Semester Bu. Ini semester Semester satu, kedua, Bu. semester dua. Oh, oke. Berarti intinya yang ada yang campur, terus udah gitu ada yang memang dari semester 1 ya. Kalau oke, semester Mbak Indira tuh semester 2 ya? Satu Ibu. Ah, 1 ya? Ah, Nah, intinya adalah tahun depan udah banyak yang mulai ngambil skripsi lah ya. Ada yang ngambil skripsi kan ya? Udah mulai ngambil skripsi, entah yang dari lanjutan D3 ya, atau kalau misalnya yang memang baru berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, entah tahun depan akhir ataupun tahun depannya nanti 2 tahun lagi, itu udah banyak yang mulai skripsi. Itu kalau misalnya nggak kita biasakan ya baca, kalian stres.
Percaya sama saya, stres. Karena ada beberapa mahasiswa kemarin ya, ada loh, sampai akhirnya skripsinya 3 semester. Baru ngapain? Baru bab 1. Baru bab 1. Ya, itu bukan menyusahkan, bukan menyulitkan, tapi memang karena kita nggak biasa membaca. Nah, makanya dari sekarang saya coba membiasakan kalian untuk membaca yang bikin ngantuk. Ini bikin ngantuk loh. Ya, ini bikin ngantuk banget dan memang bikin males sebenarnya. Ya, saya yakin ini bikin males banget. Aduh, ini karena nggak ada gambar, nggak ada angka, mau kalian memahami apa bedanya masing pasal, per masing-masing bab, clause-nya, poinnya tuh di mana. Jadi bukan cuma kopas, tapi saya lebih memahami seperti apa kalian bisa memahaminya. Ya, oh jadi pastinya itu jadinya, oh di sini ada dong. Besok di lapangan, entah gimana ceritanya, besok ketemu masalah, mau nggak mau masuknya ke aturan misalnya ya, ke undang-undang, mau nggak mau kita udah jadi tahu, oh ya di peraturan tuh kita membahas terkait dengan hal ini. Misalnya besok ada keterlambatan pelaksanaan, itu harus maksimum berapa. Terus misalnya terkait dengan biaya, apa payment, apa segala macam, itu nanti dijelaskan ya. Ini dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi ini kalian baca ya, entah memang ada lampiran-lampirannya, baca aja. Pokoknya yang saya lihat, pokoknya ini kalian baca per babnya ya. Kalau bisa ini terserah kan masuk laporan dulu, tapi yang penting nanti ada PowerPoint-nya. Jadi poinnya yang kalian jelaskan nanti di PowerPoint gitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu minggu depan aja lah ya, masih lama. Ada yang mau Bu, tanya izin, Bu. atau ada yang mau share? Boleh, siapa? Ini dibikin PPT ya, Bu? Kurang lebih ya? Ya, tapi kalau misalnya agak sulit untuk yang nomor 2 ya, boleh masuk ke itu dulu aja. Di Word kan pasti banyak ya. Hmm. Nomor 2 kan pasti banyak, tapi intinya adalah mau kalian boleh masuk di Word itu juga boleh nomor 2, tapi mau bikin tabel boleh, tapi intinya adalah saya kasih poinnya ya. Kasih poin pemahaman kenapa dia berubah. Apa yang berubah itu bagian apanya gitu ya. Boleh kalian kasih insight misalnya contohnya, maksudnya ada masalah, itu boleh terserah lah, bebas. Ya, pokoknya elaborate, explore aja. Gimana Mas Diki? Ada yang mau tanya lagi? Aman, Bu. Masih bingung? Berarti lebih ke arah menjelaskan aja ya, kenapa terjadinya perbedaan atau perubahan itu ya, Bu? Iya, per masing-masing pasal ya. Semua. Misalnya dijelasin nih, bab 1 asalnya apa? Bab 2 jadinya apa? Bab 1 di tahun 99 seperti apa? Ya, per masing-masing pasal, semua pasalnya. Misalnya pasal 1 di bab 1 ngomongin apa? Di UJK 17 dia ngomongin apa? Apa bedanya? Gitu loh. Yang dibedakan tuh apa bedanya? Gitu. Baru itu penjelasan bedanya itu maksudnya apa? Itu yang dijelasin. Ya. Jadi nggak langsung main bab 1, bab 2 bahasnya terkait dengan ini, tapi kasih tahu dulu penjelasannya. Aslinya itu apa? Kayak bikin adendum ya kan? Awalnya bagaimana, menjadi apa? Terus udah gitu apa yang berubah? Di situ kita harus menjelaskan maksudnya itu apa. Oke? Oke, Bu. Kalau Ibu, undang-undangnya kalian tinggal download aja ya, di Google ada. Gimana? kalau langsung ke PPT boleh kan, Bu? Untuk Boleh, poin boleh. 1 dan 2. Oh ya, Boleh, baik. boleh. Yang penting jelas. Ya, Oh, siap. boleh. Bu. Mana yang senyamannya kalian aja, memang mana yang memang bisa menjelaskan semuanya, itu boleh. Oke, saya minta pokoknya kalaupun nomor satu misalnya itu diceritain diri emang sebelumnya apa, sesudahnya apa, itu bagaimana. Kalau mau pakein gambar, mau pakai referensi dari mana itu boleh. Ya, pokoknya explore sedetail mungkin lah, bebas. Sekreatif mungkin, terserah. Ada lagi yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Masih ada yang bingung atau ada yang mau sharing masalahnya? Ini udah ya, saya tutup ya. Kalau ada yang mau sharing silakan. Punya masalah apa? Boleh loh. Bu, izin tanya Bu, ini tugasnya personal atau per kelompok Bu? Personal. Baik, Sendiri-sendiri individu ya. Karena kalau kelompok nanti susah lah, udahlah.
buat Ya. apa namanya, kalian pasti seneng ya, bisa terbantu misalnya bab 1 bab 2 saya ya, kalian ya gitu. Tapi ini karena masih awal, jadi saya minta buat ini dulu aja, buat apa ya, biar mau nggak mau baca semua deh gitu. Belajar baca dulu. Nanti kita tenang aja, mungkin ada kelompok lagi yang lain yang bikin ada kelompok kali ya, mungkin ya. Tenang aja. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya, boleh. Nggak ada lagi yang mau cerita? Badannya ada yang mau cerita nggak? Halo, sebenarnya ada yang Enggak apa-apa. Apa ada yang mengganjal di hati Mbak Dania? 2 minggu kita nggak ketemu, ada yang mengganjal nggak? Ada yang aneh? Pasti ada yang aneh. ada sih. Oh, apa mau diceritain? Kenapa? Bu, kalau BPK meriksa AHS tuh eh, dasarnya apa ya? Soalnya kan AHS biasanya kan kontraktor tuh cuma ini ya, kalau di tender, pas bagian tender tuh cuma ajuan aja. Karena kan seiring jalannya waktu pasti ada metodenya berubah, jadi AHS-nya pun sama pelaksanaan di lapangan berbeda gitu. Jadi kayak agak makanya Itu saya dari tadi pertanyaannya mikir ini pertanyaan apakah baik ditanyakan? memang itu jadi masalah ya. Itu jadi permasalahan kita sih. Ya, itu apa sekarang masih bermasalah. Ini yang desain and build ya, Mbak Dania ya? Saya lupa. Oh, enggak Bu, saya konvensional. Oh, Desainnya dari konvensional. kontraktor perencana. Kontraktor konsultan perencana. Oh, oke. Oh, iya, oke ya. Berarti, ya, biasanya itu berarti dalam hal ini ya, konsultan perencanaan berarti yang dilihat dari OE-nya. Gimana Bu maksudnya? OE-nya yang dilihat. Atau AHS langsung buat si kontraktornya. Oh, OE-nya benar, OE-nya. OE-nya kan, karena dia perencana Benar. kan. Makanya dilihat Iya, OE-nya dasar buat jadi hitungan si kontraktor nanti ya. betul. Oke, ya. Itu memang jadi sulit ya sebenarnya. Itu juga saya juga bingung jawabnya. Jadi, eh iya memang jadi gini loh ya. Salah satu permasalahan kita ya di Indonesia ini terkait dengan penilaian auditor ya. Sebenarnya bukan menjadi salah-salahan, enggak. Mungkin saya juga pernah bahas ini dengan beberapa ahli-ahli audit juga ya. Kenapa project yang dia lamsam ya, secara lamsam gitu ya. Terus udah gitu kenapa harus dipretelin gitu. Dalam AHS itu kenapa harus dipretelin? Sedangkan kita juga kan nggak tahu. Ternyata pada saat dijawab dan beberapa project yang pernah saya tanganin ya, biarpun project kontraknya dia lamsam, dia akan menjadi unit price. Dalam hal gini misalnya, projectnya ada yang kayak gini loh ya. Saya pernah lihat misalnya beton itu di kontrak itu sekian meter kubik gitu ya. Dan itu auditornya tahu nggak? Itu benar-benar itu apa namanya, ngancurin si betonnya, ngecek benar nggak dalamnya ada besi, besinya sekian. Serius, percaya nggak? Terus udah Iya gitu, Bu, waktu saya itu di juga. project gitu kan? Iya. Terus saya pernah lagi project transmisi isinya baja. Namanya baja itu ada apa ya? Apa sih? Misalnya ada baut, berarti kan pasti ada lubang, ya kan? Ada lubang, terus udah gitu udah mulai dibentuk chimney apa segala macam. Terus di kontrak itu dia misalnya ya 1.000 ton, misalnya 1.000 ton. Tahu nggak hal apa yang diminta? Harus ditimbang pakai timbangan yang di jalan buat timbang itu loh timbangan. Percaya nggak? Saya nyampe gimana ceritanya itu udah jadi Pak itu udah kebentuk apa sutet dan harus ditimbang ulang karena memang harus ada pembuktian bahwa benar nggak 1.000 ton gitu. Coba itu gimana? Saya nyampe bingung. Hah gitu, yang bener gitu kan. Terus ada lagi kayak gini. Digambar misalnya ya, digambarnya 20 cm. Kalian tahu
di lapangan staff dari audit itu nyampe naik pakai penggaris, bener nggak 20 cm segitunya. Terus udah gitu bener-bener pakai penggaris, pakai meteran. Terus dia hitung cuma 15 cm kurang 5 cm. Artinya ada kerugian negara. Oh my God. Terus wow, terus saya bilang, wah gila nih. Nih kalau kayak gini gimana ya gitu. Artinya kan kita juga itu banyak banyak kondisi waste kan. Tapi kan maksudnya gimana ya? Saya juga agak-agak gitu. Yang paling bahaya gini. Proyeknya EPC. Artinya itu sistem. Sistem. Jadi ada luminen. Mungkin Iqbal tahu luminen? Saya nggak tahu ya, kamu ada nggak tuh ya? Kayak misalnya terkait dengan lampu energi ya, bahwa dia keluarannya itu dia harus berapa lumenen gitu misalnya. Tapi titik lampunya kan bebas. Yang penting kan outputnya keluar. Sama halnya kayak tadi beton, ya udah betonnya udah sekian. Yang penting selama memang mutunya masih masuk, sebenarnya itu masih oke ya. Terus udah gitu, nah lumenen tadi misalnya harus ada misalnya ya 10.000 lumenen misalnya. Nah, titiknya itu misalnya di dalam kalau EPC design and build itu kan dia hanya estimasi ya. Dia hanya estimasi secara volumenya. Aktualnya kan nanti yang penting adalah outputnya berapa. Nah, ini tuh titiknya misalnya di kontrak itu dia volume estimasinya 5 titik misalnya ya. Terus udah gitu, misalnya ada 10 titik. Nah, di lapangan dia cuma 8 titik lampu. Tapi 8 titik lampu itu sudah bisa sampai ke 10.000 luminen misalnya. Lampunya itu bisa mengeluarkan 10.000 luminen energinya. Tahu nggak? Tiganya tuh dia harus balikin. Gitu. Padahal dia lamsam. Itu harus menjadi keuntungannya si kontraktor. Sebenarnya itu nggak ada masalah. Tapi di Indonesia kita yang lamsam tadi dijadikan unit price. Dikembalikan. Gitu. Kalau tadi Mbak Dania bilang, gimana cara ngaudit AHS? Itu hanya orang sana dan Tuhan yang tahu Mbak Dania. Serius. Saya kalau bilang nggak mungkin Bu, ya gimana gitu. Itu yang udah kayak gitu, gitu. Ya, jadi yang udah tuh saya juga nggak tahu ya gimana ceritanya karena memang mereka juga pasti punya standar hitungnya gitu. Makanya tuh ada penelitian terbaru di kita bagaimana cara menghitung lebih ke metode perhitungan gitu. Apa ya, saya lupa ya. Itu ada teman saya juga pas kemarin kuliah sama-sama, cuma beliau udah lulus duluan. Jadi ada perhitungan terkait dengan metode anggaran biaya lah gitu. Nah, sebenarnya terkait dengan anggaran kita, maksudnya terkait dengan AHS kita, ya perhitungan kita juga sebenarnya masih kurang. Tidak sesuai dengan internasional standarnya harusnya seperti apa. Dalam hal kita menghitung RAB itu juga kita juga masih ini ya, metode perhitungan kita tuh juga sebenarnya beda. Kita ngambil yang dari Malaysia punya atau Singapura punya. Itu dia benar-benar detail. Mana yang memang harusnya masuk ya. Jadi ada penjelasan bahasanya tuh saya lupa apa sih namanya. Bahwa dalam satu harga itu ada penjelasan apa tuh benar-benar dijelaskan. Mana yang memang aksesoris itu apa yang disebutkan kata aksesoris apa segala macam. Nah, di kita tuh kadang secara penjelasan juga tidak nanggung gitu loh. Ngegantung nggak jelas gitu. Jadi banyak risiko-risiko yang terjadi. Nah, kalau tadi yang Mbak Nadia bilang gimana cara AHS ngitung auditornya? Semuanya intinya adalah semua dikatakan jadi unit price. Gitu. Dalam hal dia lamsam sekalipun kontraknya dia akan menjadi unit price, artinya yang aktual terpasang yang tadinya cuma harusnya 5 ya, misalnya 5 itu harus terpasangnya 5 ya di kontrak, tapi ternyata 3 juga udah bisa, itu dikembalikan 2-nya, terkoreksi, dikembalikan ke negara, biarpun dia sifatnya lamsam. Makanya di kita disebut, suka diomongin, pernah dengar nggak bahasanya di Indonesia itu lamsamnya lamsam banci, itu maksudnya, gitu. Kalau di yang benar lamsam, kalau kurang ya, kalau misalnya kurang dari yang disebutkan, berarti kan itu menjadi selisihnya menjadi keuntungan si kontraktor misalnya. Kalau dia lebih, ya maksudnya kalau lebih kelebihannya itu dia menjadi keuntungannya kontraktor. Kalau kurang, ya dia jadi tanggung jawab gitu kan ya yang benar. Nah, tapi kalau kurang ya lu tanggung jawab. Kalau kelebihan ada uangnya balikin, gitu. Itu rata-rata kayak gitu. Pernah kayak gitu nggak? Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Pernah nggak ada yang diaudit sama auditor kita? Saya sering digituin soalnya. Jadi sering mendapatkan hal kayak gitu.
Jadi nah, gimana Bu caranya biar tidak dikembalikan? Administrasi. Itulah yang menjadi backupnya. Pada saat memang bisa dibuktikan bahwa ini memang seharusnya menjadi hak kita, itu harus ada administrasinya. Rata-rata yang terkoreksi itu adalah pihak entah owner atau kontraktor yang tidak bisa menjelaskan justifikasinya dan tidak ada evidence-nya. Padahal di lapangan itu udah bener ada dan itu nggak bohong. Kita tidak merugikan negara, kita tidak korupsi, tidak ngapa-ngapain, tapi secara administrasi itu nggak ada, tetap tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya dari akon, fungsi akon itu maksudnya. Ya, ujungnya itu adalah duit. Oke, ada lagi yang mau tanya, Mbak Dania dan lain-lain? Gitu sih Bu, itu aja soalnya kan udah ada backupnya ya, tapi tetap aja yang dicek AHS-nya kayak geramnya. Memang itu, memang itu, dan mereka punya standar biaya sendiri. Biasanya nanti di ujung yang ribut tuh itu, jadi terkait dengan kewajaran harga. Iya kan, kewajaran harga. Itu semua proyek, mau LRT, MRT, semua ya, proyek-proyek yang dia dinilai PSN, strategik nasional, itu pasti akan diuji atau diaudit terkait dengan kewajaran harga. Wajar nggak harga sekian? Wajar nggak? Nah itu dari pihak kontraktor, dari pihak atau pihak yang diaudit itu dia harus menunjukkan bahwa ini loh wajar, itu dikatakan wajar itu bagaimana? Karena wajar kita belum tentu wajar dari mereka. Itu udah beda gitu. Misalnya kita harganya lebih mahal. Menurut kita ini wajar, tapi ada benchmarknya, terus kenapa justifikasinya? Dalam hal kita tidak bisa membuktikan itu, tetap biarpun kita udah ngasih penjelasannya, tetap aja di audit. Kayak gitu. Ya. Jadi balik lagi adalah administrasi dari bagaimana cara kita menjustify-nya secara teknis gitu. Yang masuk akal tuh bagaimana? Gitu. Terus saya juga pernah MRT kemarin pembuktian kewajaran harga ada kenaikan 40% waktu fase pertama ya. Dulu 40% ada VO. Wajar enggak? Gitu. Pada saat itu saya katakan bahwa memang 40% wajar karena waktu itu harganya tidak masuk. Dalam hal itu kondisi kebijakan kita pertama kali ada MRT itu wah itu banyak banget lah perubahan segala macam, desainnya, masalah lahan, masalah Pemda, wah itu banyak banget masalahnya. Artinya dulu sempat mau dikembalikan 40% itu dari Pemprov ya zaman dulu. Zaman dulu masih Pak Ahok yang masih ngejabat ya, di zaman dulu gubernur. Jadi dibuktikan bahwa memang benar-benar dicekin segala macam. Bener enggak ini harga sekian, bener enggak gitu. Akhirnya dibuktikan pada saat itu saya coba ke Pemprov ya dulu, terbukti bahwa memang benar 40% itu wajar gitu. Tapi kalau lihat yang ini yang udah publish ya, saya sekali lagi ya, kayak misalnya LRT kemarin kan kayak udah publish ya, Palembang sama Jabodebek udah publish kan di Google bahwa memang ada terkoreksi sekian persen, ya bisa kalian lihat. Itu kemarin saya coba ngitung juga kewajaran harganya, memang tinggi sekali gitu ya. Cuma ada yang dikatakan wajar, tapi ada juga yang memang enggak gitu ya. Mungkin terlalu mahal kan memang betul, tapi saya coba lihat benchmarknya Malaysia karena kita yang paling dekat ke sana. Kalau Malaysia tuh ya itu proyek-proyek EPC, ada proyek EPC sistem di LRT-nya ya. AHS itu semuanya satu lamsam semua, nggak ada sama sekali isinya tuh apa aja, nggak ada. Dan kalau di luar itu audit itu dia akan mengaudit pada saat sebelum konstruksi dimulai, itu yang benar, iya kan? Jadi benar nggak sih? Maksudnya pada saat di awal bahwa memang proyeknya harus sekian, benar atau enggak? Jadi bukan pada saat kalau di kita per 3 bulan itu di audit. LRT yang kemarin itu per 3 bulan. Setiap masukin pembayaran di audit, setiap dimasukin pembayaran di audit, kasihan. Ya. Jadi terus berkurang harganya kemahalan, abis itu nanti ditebas langsung di akhir gitu. Ya nggak tahu lah mana yang hitungnya ya. Wajar enggaknya ya nggak tahu juga gitu. Ya, itu yang masalah di kita. Sampai sekarang masih kayak gitu. Itu semua project. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Bu, Mbak Esra, gimana? ini Bu, menyambung yang pemeriksaan BPK gitu ya Bu. Kebetulan aku
berapa kali ya Bu diperiksa gitu. Kenapa ya? Biasanya project apa sih? Lupa saya. Aku di kontraktor Bu, di ada Mm-mm. rusun sama panel sama barrier gitu Bu. Oke, terus? Kemarin beberapa kali ya Bu ya diperiksa itu kenapa sih BPK itu kalau ada yang kurang harus dikembalikan, tapi kalau ada pekerjaan yang lebih itu diabaikan gitu. Sedangkan kita udah selalu Iya. ada volume gitu kan. Mereka itu Mm-mm. kayak nggak memperhatikan lagi yang lebih-lebih ini gitu. Walaupun di lapangan memang udah terkerjakan, tapi di administrasi memang tidak gitu ya Bu, karena Nggak ada ada. beberapa miss gitu. Mm-mm. Nggak ada gitu. Tapi yang disoroti pasti yang kurang ini harus dikembalikan gitu Bu. Kenapa? Iya, Karena betul. selalu di aku ada 4 kali pemeriksaan itu, di 4 itu pasti pasti mereka itu selalu menuntut dikembalikan, tapi Dikembalikan. yang lebih ini bahkan nggak mereka hiraukan gitu. Nah, itu kan udah kesalahan dari kontraktor. Dikembalikannya seperti itu, Bu, gitu. Itu masalahnya di situ kan. Itu masalahnya lamsam kita. Jadi percuma kalau proyeknya dia PSN pemerintah ya, proyeknya nasional, mau kontraknya dibilang lamsam, tenang aja proyek kita lamsam nggak ada. Ujungnya nanti kayak Mbak Esra gitu, pasti dikembalikan gitu. Makanya memang dari awal tuh itu ya susah di administrasinya sebenarnya. Susah di administrasi pada saat memang ada administrasinya benar-benar sedetail mungkin Mbak Esra kalau kayak gitu. Kalau misalnya memang ada perubahan apapun itu harus benar-benar tulis. Ya, atau biasanya kita di lapangan tuh suka ada balance budget. Pernah dengar kan? Balance budget. Misalnya di ujungnya dia nggak ada perubahan, cuma secara volume di otak-atik. Itu. Sebenarnya pada saat ada balance, pernah dengar ya? Ada ya kayak gitu ya. Nah, biarpun volumenya di otak-atik itu harus ada dasarnya sebenarnya. Nggak boleh main langsung. Kita kebiasaan balance budget, yang penting ujungnya ya udah sesuai. Yang penting nanti jadiin minus, jadi plus, minus, plus, minus, plus. Padahal pada saat kita membalance budget, ada volume yang mau kita otak-atik, itu khusus untuk pekerjaan yang memang major. Bukan pekerjaan yang perintilan. Kita biasanya ada VO sekian, berarti dikurangin sekian. Sekian yang dikurangin asal. Iya nggak? Pakai Excel. Ya, Mas Diki ketawa. Kamu di ini kan ya, BUMN ya? Ya, biasa kan kayak gitu. Karena saya biasa biasa menemukan hal yang kayak gitu. Padahal ya balance budget itu diperbolehkan kalau misalnya dia item major item, entah struktur kah atau apapun. Dan itu harus ada justifikasi. Jadi nggak bisa main asal. Pada saat kita ngotak-ngatik volume segala macem, ya, yang tadinya kurang jadi nambah, nambah jadi kurang asal, ya, terus nggak ada dasarnya, itu bisa jadi potensi buat ngurangin apa namanya terkoreksi, gitu. Apalagi ditambah lagi kalau misalnya kita ada lamsam, semua lamsam dijadikan unit price, percayalah, ya, nggak ada yang bener-bener lamsam di kita tuh nggak ada. Sampai dengan saat ini tuh kita masalahnya masih lamsam, norak banget ya. Di luar itu udah nggak ada masalah lamsam, nggak ada. Kita tuh masih masalah lamsam. Nah itu memang menjadi tantangan kita, gimana ceritanya, ya. Nah artinya kita yang memang udah paham, kita udah aware, ya. Artinya kita udah belajar terkait dengan kontrak. Sebenarnya kontrak itulah yang menjadi dasar ya. Kontrak itu kan guidance ya, guideline untuk pelaksanaan project management ya. Isinya adalah teknis. Nah, itulah yang gimana cara kita mengimplementasikan si kontrak ini gitu. Justifikasi semua tertulis. Bahasanya kontrak administrasi artinya semuanya yang terjadi di lapangan itu harus tertulis. Itu dasar buat kita buat counter. Mau pihak apapun atau bahkan audit itu. Percaya deh. Itu. Saya beberapa kali dampingin BUMN buat di audit ya. Rata-rata pas dapat timnya tuh yang udah pada takut dulu. Udah pada wah gitu. Alah, udah pada lemas gitu. Kalau saya senang. Saya senang banget buat nge-counter-counter. Ada Pak ini gini. Oh, saya waktu terakhir 2024 kemarin apa namanya nge-counter banyak banget. Itu bisa ribut-ribut gitu. Jadi ada yang kadang ada yang memang sudah memahami kontrak, ada yang capek kalau yang nggak paham kontrak. Itu emosi. Itu stres.
Ya, kalau yang udah paham tuh itu enak deh. Tapi kalau udah ketemu sama staffnya yang baru, yang masih muda, misalnya baru, terus bukan sipil, terus nggak paham kontrak, aduh luar biasa. Karena di auditor itu kan dia lebih ke masalah keuangan ya. Misalnya orang accounting, ya kan? Terus kalau di BPKP itu ada yang namanya dia akuntan negara sama investigasi ya, ada divisinya gitu kan. Nah, itu rata-rata adalah orang akuntan, orang hukum gitu kan. Ada orang sipil beberapa, tapi rata-rata yang udah biarpun kalau udah paham, udah yang udah senior itu enak ya, yang udah paham kontraknya. Tapi kalau enggak, saya ketemu terakhir 2024 itu nyampe berapa bulan eh ngomongin satu item itu nggak kelar-kelar. Karena pemahamannya udah beda. Itu yang capek gitu. Itu ribut, bisa ribut. Ribut di lapangan itu benar-benar di ruang meeting dari jam 8 pagi sampai kelar jam 8 malam itu nggak kelar-kelar. Gitu. Belum nyampe 10 item, baru beberapa item nggak kelar. Dan itu masih terus berlanjut kayak gitu. Jadi susah nggak ketemunya tengahnya. Jadi benar-benar harus pelan-pelan ngasih data ya. Data kalau nggak komplit, oh itu dipatahinnya gampang gitu ya. Jadi justifikasinya itu benar-benar secara teknis, secara komersil, terus masukin kalau kayak gitu jangan cuma teknis, tapi harus dibuktikan dalam kontraknya bagaimana, speknya bagaimana, digambar bagaimana. Jadi ada backup data tuh dikumpulin semua. Nanti mungkin ya, nanti pas pertemuan keberapa saya kasih contoh bagaimana cara kita bikin klaim ya kan. Ini secara ini aja ya, kasaran aja, nggak bisa langsung secara detail karena ngomongin klaim itu juga banyak ya. Jadi apa yang harus kalian siapkan ya dalam hal administrasi pada saat ada dispute permasalahan. Bagaimana cara kita mengcounter gitu. Kalau counter cuma ngomong nggak bisa. Kalau datanya juga cuma data-data gitu doang, nggak bisa membuktikan bahwa ini kapan dikasih ini ya, itu nggak bisa. Ya, balik lagi mulai sekarang mudah-mudahan teman-teman semua bisa aware. Ada masalah apapun yang terjadi di lapangan, notice tertulis ya. Jangan kelamaan. Bikin surat memang males, ya. Tapi itu harus. Apalagi kalau teman-teman semua di sini udah jadi PM, udah jadi manajer, udah masuknya ke top di lapangan, ya. Tanpa itu kalian susah buat mengcounter atau apa namanya dapetin haknya. Itu susah, ya. Nah, apalagi proyeknya adalah PSN. Wassalam kalau kayak gitu, ya. Oke. Ada lagi, Mbak Esra, gimana? Penunggu cukup, Bu. Iya, saya memahami permasalahannya Mbak Esra. Makanya saya sekarang memilih menjadi dosen. Ya, saya memahami. Tapi jadi akhirnya saya udah apa namanya lebih ke masih di project masih. Jadi lebih ke advice gitu kan, di hire dari pihak owner atau pihak kontraktor yang bermasalah sebenarnya. Ya, dalam hal rata-rata yang bermasalah tuh yang biasa entah berantem dua pihak ataupun ketemu auditor gitu. Jadi disuruh maju duluan. Jadi tumbal gitu. Ya, tetap. Tapi kalau udah biasa seru sebenarnya, ya. Gitu. Itu harus teamwork kalau kayak gitu, nggak bisa masing-masing kerja, nggak bisa. Ya, harus benar-benar saling support kalau kayak gitu di lapangan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sudah cukup? Sudah cukup ya, kalau gitu bisa kita akhiri ya. Jadi sekali lagi minggu depan semuanya udah kelar semua tugasnya. Jangan ada yang saya belum ya. Karena minggu depan coba kalian mulai ada yang presentasi ya. Silakan ada yang mau present bebas lah ya. Nanti mungkin minta tolong dibantu di grup masukin ke itu aja ya. Ke mana tuh namanya? Ke Drive. Jadi tugas satu namanya tugas satu nanti kan ada beberapa tugas lagi gitu ya. Ini buat ngebantu nilai kalian nanti di akhirnya. Oke, kalau begitu terima kasih ya. Kalau nggak ada lagi cukup sekian. Nanti kita minggu depan insya Allah ketemu lagi. Kita masih ketemu ya minggu depan. Oke, masih ketemu ya. Belum libur lah. Mudah-mudahan nggak ada halangan ya, sehat semuanya ya, tugasnya dikerjakan, dielaborate, explore sedetail mungkin kalian coba baca ya, sebanyak mungkin referensinya. Saya akhirin semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Izin live.